Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anakku semuanya? Sehat? Baik. Alhamdulillah. Sehat, Pak. Nampaknya anak-anakku ini letih semuanya badannya setelah jam pelajaran yang ketiga tadi ya. Oke, kalau gitu coba semuanya berdiri, anak-anakku semuanya. Coba semuanya berdiri. Ayo berdiri semuanya. Sudah, Pak. Kemudian tangan. Sudah, Pak. Tangan. Oke, kemudian angkat di atas. Oke, kemudian remas-remas tangannya. Oke, kembali ke samping. Tarik nafas. Iya, Pak. Oke, dah semangat. Baik, anak-anakku semuanya. Sebelum kita belajar, terlebih dahulu kita berdoa yang akan dipimpin oleh Margono. Ayo, Margono sebagai ketua kelas untuk memimpin doa. Ya, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni rahmah. Bana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Mudah-mudahan doa yang dibaca menjadikan ilmu kita semuanya menjadi ilmu yang manfaat. Baik anak-anakku, terlebih dahulu Bapak absen terlebih dahulu. Baik, yang pertama adalah Fitriani Zulkifli. Pak. Ya, Fitri Suryani. Oh ya, lupa. Aduh. Nama saya, Nama yang Pak. bagus. Margono, Hadir, Pak. Marlisa, Hadir, Pak. Suaib, Hadir, Pak. Yuslainia. Hadir, Pak. Alhamdulillah semua anak-anak Bapak hadir. Mudah-mudahan anak-anakku semuanya senantiasa Allah berikan ilmu manfaat dan ilmu yang barokah. Baik, anak-anakku semuanya, kali ini Bapak akan mengajar tentang bab kompetisi dalam kebaikan dan etos kerja. Baik anak-anakku semuanya, kira-kira siapa yang tahu apa itu kompetisi dalam kebaikan? Coba Margono, apa itu kompetisi dalam kebaikan? Tak tahu saya, Pak. Oh, belum tahu. Suaib? Belum, Pak. Apa itu Suaib? Kompetisi kebaikan dalam kebaikan? Berlomba-lomba dalam kebaikan, Pak. Oke, bagus. Untuk Marlisa. Iya, Pak. Apa yang kamu ketahui tentang kompetisi dalam kebaikan itu? Kompetisi itu adalah mungkin suatu kemampuan, Pak. Jadi kita memiliki kemampuan untuk melakukan suatu kebaikan, Pak. Bagus. Oke. Untuk Fitri. Apa itu etos kerja, Fitri? Etos kerja. Pak, Apa yang kamu ketahui tentang etos kerja itu? etos kerja apa ya, Pak ya? Iya. Tahu, Pak. Oh, enggak tahu. Roslaini A. Apa itu etos kerja? Saya juga tak tahu, Pak. Tak tahu Oh, juga, enggak Pak. tahu. Oke, baik. Nah, sekarang akan Bapak sampaikan tujuan daripada pembelajaran kali ini adalah anak-anakku semuanya harus dapat membaca ayat Al-Quran dengan tartil dan hadis tentang perintah berkompetisi dalam kebaikan. Jadi apa itu kompetisi dalam kebaikan? Yakni kita berlomba-lomba dalam kebaikan. Seperti yang saya tadi katakan, yakni berusaha dengan tenaga kita untuk menjadi orang yang baik dan mengajak orang untuk berbuat baik. Itulah kompetisi dalam kebaikan. Senantiasa berlomba-lomba untuk melakukan sebuah kebaikan. Kemudian anak-anakku semuanya juga harus mampu menghafal dengan fasih dan lancar ayat Al-Quran dan hadis tentang kompetisi dalam kebaikan. Kemudian anakku juga
harus bisa menjelaskan ayat Al-Quran dan hadis tentang perintah untuk berkompetisi dalam kebaikan dan etos kerja. Juga anak-anakku harus mampu juga menganalisis ayat Al-Quran dan hadis tentang perintah untuk berkompetisi dalam kebaikan dan etos kerja, serta anak-anakku juga dapat menyajikan konten atau paparan tentang perintah untuk berkompetisi dalam kebaikan dan etos kerja. Baik, anak-anakku semuanya yang Bapak sayangi, dalil tentang berkompetisi dalam kebaikan ini terdapat dalam Al-Quran surat Al-Maidah ayat 48. Akan Bapak bacakan terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anzalna ilaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi minal kitabi wa muhaiminan alaihi. Fahkum bainahum bima anzalallah wa la tattabi ahwa'ahum amma ja'aka minal haqq. Likulli ja'alna minkum syir'atan wa minhaja. Walau sya'allahu la ja'alakum ummatan wahidatan walakinna liyabluwakum fima atakum fastabiqul khairat. Ilallahi marji'ukum jami'an fayunabbi'ukum bima kuntum fihi takhtalifun. Seperti itulah cara membaca ayat Al-Quran dengan fasih, kemudian makhraj dan tajwidnya. Baik, Bapak akan menjelaskan sedikit tentang makharijul huruf dan tajwidnya. Oke. Syuaib Rizal, bacakan Ya, Pak. Anzal kitaba bil haqqi musaddiqal lima. Sampai situ. Coba dibaca. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anzalna ilaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima. Oke, sip, bagus. Bagus. Rasulullah ini apa yang dibacakan Syuaib Rizal tadi sudah bagus, sudah sempurna. Sekarang saya ingin tajwid, coba. Wa anzalna. Kata angza itu bacaan apa? Rasulullah ini Angza. Ada nun sukun bertemu za. Dibaca apa? Dibaca ikhfa, Pak. Oh, dibaca ikhfa. Oke, bagus Margono. Sip. Baik. Kemudian Bapak akan lanjutkan. Ya, jadi makhraj itu adalah tempat keluarnya huruf. Seperti wa anzalna, nun bagaimana, za bagaimana, itu alhamdulillah anak-anakku sudah mampu membaca Al-Quran dengan baik dan benar semuanya rata-rata, dan tajwidnya sudah bagus. Baik, kita lanjut ke terjemah ayat. Jadi kita harus memahami tentang terjemah daripada surat Al-Maidah ayat 48. Jadi artinya adalah, dan kami telah menurunkan kitab Al-Quran kepadamu wahai Muhammad dengan membawa kebenaran, yang membenarkan kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya dan menjaganya. Maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang diturunkan Allah, dan janganlah engkau mengikuti keinginan mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu untuk setiap umat di antara kamu. Kami berikan aturan dan jalan yang terang. Kalau Allah menghendaki, niscaya kamu di jalannya satu umat saja. Tapi Allah hendak menguji kamu terhadap karunia yang telah diberikannya kepadamu. Maka berlomba-lombalah berbuat kebajikan, hanya kepada Allah kamu semua kembali, lalu diberitahukannya kepadamu terhadap apa yang dahulu kamu perselisihkan. Nah, jadi itu adalah terjemah ayat. Di sini bahasanya Allah telah menurunkan Al-Quran kepada Nabi Muhammad dengan membawa kebenaran dan membenarkan kitab-kitab yang telah diturunkan terlebih dahulu, seperti Injil, Zabur, Taurat. Itu semuanya dibenarkan di dalam Al-Quran. Kemudian Al-Quran juga sebagai pedoman hidup, memutuskan segala perkara yang ada di muka bumi ini. Dan Rasulullah disuruh untuk apa? Menyeru kepada umat untuk mengikuti Al-Quran. Seandainya ada umat di antara kamu yang melakukan segala sesuatu di muka bumi ini, maka semua pedomannya adalah Al-Quran. Keputusan semuanya ada di Al-Quran. Oleh karena itu, kita ini disuruh untuk berlomba-lomba dalam kebaikan. Untuk apa? Agar kita menjadi orang-orang yang baik, menjadi orang-orang yang mudah mendapat kebaikan,
dan kita juga menjadi orang-orang yang bermanfaat. Khairun nas anfa'uhum linnas. Baik anak-anakku semuanya, isi kandungan surah Al-Maidah. Nah, ini perlu anak-anakku ketahui bahasanya nanti anak-anakku harus bisa memahami kandungan ayat ini. Apa isi kandungannya? Yang pertama, Allah menurut kitab suci Al-Quran dengan kebenaran mutlak. Nah, ini anak-anakku semuanya. Jadi, sekarang Bapak mau tanya kepada Tailiana. Apa itu Al-Quran, Tailiana? Apa arti Al-Quran? Al-Quran adalah sebuah kitab yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai petunjuk umat manusia. Bagus. Oke. Marlisa, bisa disebutkan lagi apa itu Al-Quran selain yang disebut oleh Tailiana? Al-Quran adalah suatu pedoman yang telah diturunkan Allah kepada Nabi Muhammad berupa kitab suci Al-Quran untuk menjadi pedoman umat manusia. Oke, bagus. Jadi Al-Quran adalah wahyu yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantara malaikat Jibril secara mutawatir, secara langsung. Jadi sebagai pedoman hidup, hudalin nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Jadi sebagai pedoman hidup, petunjuk, dan itu mutlak Al-Quran, bukan buatan Rasulullah Muhammad SAW, tapi benar-benar firman Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad. Itulah Al-Quran. Dan bagi yang membaca itu mendapatkan pahala. Makanya anak-anakku semuanya harus rajin baca Al-Quran, minimal 1 ayat, harus istiqomah. Agar apa? Agar kita senantiasa mendapatkan hidayah, mendapat inayah dari Allah Ta'ala. Dan Al-Quran juga syifaun, sebagai obat bagi hati yang luka, yang lara, hati yang galau. Nah, jadi kalau hatinya galau, sering-sering baca Al-Quran. Kemudian kandungan yang kedua adalah kitab suci Al-Quran menggunakan isi kitab-kitab sebelumnya. Jadi Injil, Zabur, Taurat ini dibenarkan oleh Al-Quran isinya. Kemudian Allah memerintahkan manusia agar menjadikan Al-Quran pedoman hidup dalam memutuskan segala perkara. Nah, jadi setiap perkara apapun anak-anakku semuanya dikembalikan kepada Al-Quran. Nah, kenapa? Sebagai petunjuk, sebagai pedoman bagi kita manusia. Segala bentuk permasalahannya itu semuanya ada di Al-Quran dan dijadikan dalil. Jika tidak ada, maka barulah menggunakan hadis Rasulullah. Kemudian kandungan yang keempat adalah Allah memerintahkan manusia untuk berlomba-lomba dalam kebaikan dan menjauhi kemaksiatan. Nah, ini yang paling penting sekali. Kenapa? Berlomba-lomba dalam kebaikan ini sangat-sangat dituntut kita sebagai umat manusia agar kita saling toleransi antar sesama. Kemudian kita juga disuruh untuk menjauhi maksiat. Kenapa? Karena maksiat itu adalah jalan di mana kita senantiasa diajak ke dalam jurang penistaan yang menjadikan kita nanti menjadi orang-orang terjerumus ke jurang neraka. Makanya senantiasa hati kita dipupuk untuk senantiasa berbuat baik kepada siapa saja sehingga kita menjadi orang-orang yang beruntung. Nah, sekarang saya minta contoh. Syuaib Rizal. Contoh berlomba-lomba dalam kebaikan itu apa? Salah satu contoh berlomba-lomba dalam kebaikan. Misalnya ada kawan yang bersedekah, kita ikut juga bersedekah Pak, gitu. Ada kawan yang ikut gotong royong atau berapa di masyarakat kita ikut gitu. Nah, itulah contohnya Pak yang saya tahu Pak. Oke, sip. Margono? Kalau menurut saya berlomba-lomba dalam ibadah itu rajin mengerjakan segala ibadah Pak, berlomba-lomba Pak. Oke, bagus. Fitri, apa menurut kamu berlomba-lomba dalam contoh, salah satu contoh berlomba-lomba dalam kebaikan itu? Ya seperti belajar Pak, kawan pintar, saya juga harus pintar. Itu ya Pak. Bagus. Kemudian Marlisa? Ya Pak. Contoh, bukan salah satu contoh berkompetisi dalam kebaikan. Ya kalau melihat ada rezeki lebih ya kayak tadi kata Pak Suaib ya bersedekah. Ya yang jelas untuk kebaikan lah Pak, kayak bergotong royong gitu Pak. Setujulah dengan Pak Suaib. Luar biasa.
luar biasa anak-anakku semuanya mampu menjabarkan atau memberikan contoh, yakni berlomba-lomba dalam kebaikan. Jadi berlomba-lomba kebaikan itu tidak hanya sosial, namun ibadah juga penting. Terutama ibadah 5 waktunya itu harus berlomba-lomba apa? Harus tepat waktu, berjamaah di masjid dan sebagainya, menjadi teladan bagi banyak orang. Ketika kita bisa menjadi teladan bagi banyak orang, maka insya Allah kita banyak disukai oleh orang, kita mendapat banyak sahabat, kawan, dan lain sebagainya. Makanya harapan besar Bapak adalah anak-anakku semuanya menjadi teladan, menjadi orang-orang yang berlomba-lomba kebaikan, dan selain menjadi diri yang baik, juga mengajak orang menjadi lebih baik. Bagus, luar biasa. Baik, kemudian lanjut kepada hadis. Jadi tadi Al-Quran, sekarang hadis menjadi dalil tentang kompetisi dalam kebaikan. Nah, sekarang saya mau tanya, Tailiana, hadis menurut Tailiana itu apa hadis itu? Apa itu hadis? Hadis adalah hal-hal yang datang dari Rasulullah, baik ucapan, pun pengakuan. Bagus. Margono. Selain apa yang disampaikan oleh Tailiana tadi, iya, hadis Pak. menurut Margono itu apa? Ya, menurut saya hadis itu perkataan Rasul, Pak. Perkataan Rasul. Nah, Setiap perkataan Rasul itu juga dikatakan hadis. hadis, Pak. Fitri, selain yang disampaikan oleh Tailiana dan Margono, apa hadis menurut Fitri? Hadis itu adalah perkataan dan perbuatan yang dilakukan oleh Rasulullah, Pak. Bagus, ucapan dan perbuatan yang disampaikan oleh Rasulullah. Syekh Rizal, Ya Pak. apa hadis menurut Syekh Rizal? Diamnya Nabi juga hadis Pak. Diamnya Nabi Kadang juga. Kadang Nabi itu kan bisa dia menyampaikan hadis dari Allah kan. Ya. Ada juga yang perbuatan dia dengan sikap dia. Ada juga dengan diamnya Nabi itu pun bisa juga hadis Pak. Begitu Bagus. saya dengar dari Ustadz Luar Somad ceramah biasa. Pak. Sip, Syekh Rizal, bagus. Jadi segala ucapan, perbuatan, takrir daripada Rasulullah Muhammad SAW itu dinamakan hadis. Oke. Bapak akan menjabarkan hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah tentang kompetisi dalam kebaikan. Bismillahirrahmanirrahim. An Jabir bin Abdullah qala khatabana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala ya ayyuhan nas tubu ila Allah qabla an tamutu wa badiru bil a'mali shalihah qabla atasgulu wa sallul ladzi bainakum wa baina rabbikum bikasrati dzikrikum lahu wa qasihata fis sirri wal alaniyah turzaku wa tungsaru wa tujbaru. Jadi dari Jabir bin Abdullah berkata, Rasulullah SAW berkhutbah di hadapan kami. Beliau mengatakan, wahai manusia, bertaubatlah kepada Allah sebelum kalian mati. Bersegeralah amal soleh sebelum kalian sibuk. Dan sambunglah antara kalian dengan Rabb kalian dengan memperbanyak zikir kepadanya, banyak sedekah dengan sembunyi-sembunyi maupun terang-terangan. Niscaya kalian akan diberi rezeki, ditolong, dan dicukupi. Jadi hadis ini adalah menjelaskan kepada kita semuanya bahwasanya kita juga diperintahkan untuk berkompetisi dalam kebaikan. Dalam apa? Di sini ada satu, hendaknya kita disuruh bertobat kepada Allah sebelum datang kematian. Nah, itu yang pertama untuk kompetisi dalam kebaikan. Yang kedua, bersegeralah beramal soleh sebelum itu. Nah, jadi kita disuruh diperintahkan Rasulullah untuk apa? Beramal soleh sebelum sibuk itu datang menghampiri kita. Kemudian sambunglah antara kalian dengan Rabb kalian dengan banyak zikir kepadanya. Jadi kita juga disuruh senantiasa berzikir kepada Allah, ibadah kepada Allah agar lebih dekat dengan Allah. Agar apa? Dan bersedekahlah kalian baik secara sembunyi-sembunyi maupun secara terang-terangan. Nah, jadi kita juga diperintahkan bersedekah baik itu secara sir maupun secara alaniyah, secara rahasia maupun secara terang-terangan. Supaya apa? Niscaya kalian akan diberi rezeki dan ditolong dan dicukupi. Ini adalah bentuk daripada kompetisi dalam kebaikan. Selain kita menjaga kompetisi kebaikan ini tadi, berlaku yang baik, bersedekah, beribadah,
itu juga Allah akan menolong kita, memberi rezeki kepada kita, dan akan dicukupi kita. Jadi seperti anak-anakku semuanya, kalau kita melakukan kebaikan, itu nanti dampaknya siapa? Dampaknya orang tua kita, diberikan kemudahan oleh Allah rezekinya, dapat menyokong kalian sampai ke jenjang lebih tinggi lagi. Itulah fungsinya. Meskipun kalian belajar, berkompetisi dalam kebaikan, itu seraya untuk apa? Memudahkan daripada orang tua kita yang mencari rezeki untuk belajar kita. Oleh karena itu, kita harus senantiasa semangat anak-anakku untuk berlomba-lomba dalam kebaikan. Baik. Sekarang apa isi kandungannya di sini? Nah, isi kandungannya adalah 1, segera bertaubat sebelum datang kematian, segera beramal soleh sebelum datang kesibukan. Kata Bang Haji, jagalah 5 sebelum datang yang 5. Jadi di situ kadang-kadang anak-anakku semuanya, jadi kita harus menjaga diri kita, jaga hidup kita sebelum datang kematian. Maksudnya apa? Di masa hidup ketika kita melakukan kesalahan kepada Allah, segera kita minta taubat, minta ampun kepada Allah agar apa? Agar kita nanti meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Segera beramal soleh sebelum datang kesibukan. Harus beramal soleh meskipun hanya sedikit. Oke, anak-anakku, sekarang Bapak mau tanya. Nah. Siapa yang mampu menjawab? Dalam berbuat baik, setiap orang ya dalam dirinya pasti berkeinginan untuk berbuat baik. Berbuat baik dalam segala hal tentunya kan tidak dibatasi. Seandainya kita ingin berbuat baik, tapi ada teman kita yang mengajak kita untuk berbuat buruk, apa yang harus kalian lakukan? Ayo, siapa yang tahu? Jika ada teman kalian yang mengajak dalam keadaan keburukan, apa yang kalian lakukan? Menolaknya, Pak. Menolak, Pak. Menolak. Itu Ya. Margono menolak. Secara halus, Ya. Pak. Tidak mengikuti. Menasehatinya, Tidak Pak. mengikuti. Iya, Pak. Ailiana? Menasehati, Pak. Menasehati, bagus. Zulkifli? Oh ya, bagus. Seribut ya tadi itu, Pak. Jadi ketika ada kawan kita yang mengajak kepada hal yang negatif, maka pertama adalah kita harus menolak secara halus, menolak secara baik. Kemudian menasehati dengan baik, bahwasanya perbuatan mencuri atau perbuatan yang tidak bagus itu, perbuatan yang negatif itu adalah tidak baik untuk diri kita dan juga untuk orang sekitar. Contoh mencuri, ngajak mencuri, ayo kita mencuri mangga, ayo mencuri mangga. Jangan Margono, jangan curi mangga, itu nggak boleh, nggak bagus. Nah, jadi itu pun bisa merugikan orang lain. Nah, seperti itu. Jadi sehingga apa? Sehingga selain kita menolak secara baik, juga kita menasehati. Sehingga apa? Sehingga kawan-kawan kita juga percaya kepada kita. Kita jelaskan dengan bagus dan baik. Nah, menjelaskan dengan baik, menasihati dengan bagus, itu juga termasuk salah satu dari apa? Berkompetisi dalam Kebaikan. Baik, ada pertanyaan anak-anakku semuanya? Sebelum Bapak tutup? Silakan. Paham, Pak. Sudah paham semuanya? Sudah, Sudah, Pak. Pak. Alhamdulillah, Pak. Baik, Bapak simpulkan bahasanya berkompetisi dan kebaikan itu kerja ini adalah fungsi dan manfaatnya adalah agar kita ini lebih dekat dengan Allah. Nah, terutama kita dekat dengan Allah, kita menjadi orang yang bertakwa. Kenapa? Orang takwa adalah orang yang menjauhi segala larangan Allah dan melaksanakan segala perintah Allah. Jadi dekat dengan Allah, kita menjadi orang yang bertakwa. Kemudian kita menjadi khairun nas anfa'um linnas, menjadi manusia yang bermanfaat kepada orang lain. Kemudian kita menjadi orang baik dan mengajak orang juga menjadi orang baik. Kemudian rajin sedekah, rajin ibadah,
termotivasi diri kita untuk senantiasa belajar menjadi orang baik. Nah, itulah salah satu daripada fungsi pada berlomba-lomba dalam kebaikan. Baik, marilah sama-sama anak-anakku membaca hamdalah agar apa yang kita pelajari ini menjadi ilmu yang berkah dan manfaat, khususnya bagi kita semuanya dan umumnya untuk keluarga kita semuanya. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.